Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Reski Desriani. Di video kali ini saya mau berbagi resep homemade gochujang. Nah, ini itu saus pedas Korea. Saya bikinnya dengan resep asli tapi menggunakan bahan-bahan lokal. Nggak pakai basa-basi, yuk kita masak. Untuk bahannya, di sini saya menggunakan cabai bubuk seperti ini. Jadi cabai bubuk kita yang lokal itu warnanya nggak semerah yang di Korea ya. Nah, lalu ada tepung ketan, lalu ada garam kasar yang sudah saya sangrai sebelumnya. Lalu ada madu. Di sini saya pakai madunya, madu yang kemasan gini aja. Ini kita nggak pakai semuanya. Nanti untuk takaran pastinya saya masukkan di deskripsi box ya. Lalu ada air, ini air biasa, air minum. Dan ada mejugaru. Nah, mejugarunya sendiri ini saya bikin sendiri dengan bahan yang ada di Indonesia. Jadi mejugaru itu kan harganya lumayan mahal juga ya kalau kita beli di toko atau supermarket yang khusus bahan-bahan Korea gitu. Jadi kita bisa bikin sendiri. Nanti resepnya ada di video saya satu lagi ya. Untuk langkah pertama, saya mau campurkan dulu tepung ketannya dengan air. Jadi airnya ini sekitaran 200 ml ya. Nah, sebelum diaduk, apinya jangan dihidupkan dulu. Jadi ini saya campur tepung ketan dengan air di dalam panci dalam keadaan apinya tidak hidup ya teman-teman, jadi masih mati. Nah, lalu saya aduk dulu sampai tepung dan airnya benar-benar tercampur, biar nanti sewaktu kita sudah menghidupkan api, masaknya itu tidak bergumpal. Nah, kalau udah tercampur rata semua tepungnya dengan air, teman-teman boleh hidupkan apinya, dan ini dimasak menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman. Tujuannya itu biar nggak gosong. Nah, selama proses pemasakan, teman-teman wajib untuk terus mengaduk adonan tepung ketan dengan airnya ini. Tujuan juga biar tidak gosong. Nah, ini saya terus aduk-aduk, masaknya nggak akan lama karena kebetulan panci saya juga agak tipis, jadi masaknya cepet banget. Sebentar aja dia udah menggumpal. Nah, ini udah mulai menggumpal, teman-teman aduk terus ya. Aduk terus hingga teksturnya itu jadi berbentuk seperti slime. Teman-teman pada tahu slime ya? Nah, tuh udah mulai smooth ya, udah mulai halus adonannya, diaduk terus. Nah, kalau udah menyatu kayak gini, udah teksturnya kayak slime gitu, halus, tidak berbulir-bulir tepung lagi, itu artinya sudah matang. Jadi teman-teman boleh dinginkan adonan tepung ketannya ini. Ini adonan tepung ketan tadi sudah saya dinginkan. Teksturnya gitu ya teman-teman ya, goyang-goyang gitu dia. Sekarang saya mau tambahin madu. Di sini saya pakai madu yang ini, yang beli kemasan, bukan madu murni gitu. Terus saya masukin itu 200 ml. Jadi satu botol itu isinya ada 250 ml, saya gunakan hanya 200 ml saja. Jadi dari satu botol isi 250 itu saya sisahin sedikit, ditakar aja kira-kira 50 ml-nya itu berapa gitu. Nah, saya sisain sedikit. Nah, kalau udah masuk madunya gini, sekarang tinggal diaduk aja. Aduknya nggak perlu tercampur ya teman-teman, aduk asal rata saja. Setelah itu langsung masukkan cabai bubuknya dan juga bubuk mejugaru tadi. Mejugaru tadi sendiri itu dibikin dari tempe ya teman-teman, karena sebenarnya itu tuh terbuat dari tepung kedelai yang sudah difermentasi. Nah, kalau tepung kedelai yang ada di kita ini yang belum difermentasi. Jadi karena tempe itu sudah difermentasi, kita bisa bikin dari tempe yang disangrai lalu dihaluskan dengan blender.
Aduk terus sampai semuanya menyatu dengan rata. Oh iya, untuk teksturnya sendiri ini itu teksturnya bakalan kental banget dan pada saat diaduk itu akan terasa sangat berat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa ini kok kayaknya kurang madu atau kurang air atau gimana, please jangan ditambah air ya teman-teman. Tetap aduk walaupun berat karena itu memang tekstur aslinya seperti itu. Jadi kalau berat saat diaduk itu artinya adonan yang kita bikin berhasil. Nah itu masih ada tepung-tepungnya yang masih menggumpal, kita aduk aja, gampang banget menyatunya karena sudah kita tambahkan bubuk cabai dan bubuk meju garu tadi. Ini diaduk sampai tercampur rata semua. Nah untuk warnanya dia lumayan gelap, agak gelap ya teman-teman, nggak merah seperti yang asli dari Korea karena kita menggunakan bubuk cabai lokal. Nah teman-teman kalau mau pakai bubuk cabai yang gochugaru yang asli Korea itu juga boleh ya. Sekarang saya mau masukkan garam kasar yang sudah disangrai. Jadi tadi ada 50 gram garam kasar, itu saya masukkan setengah saja di adonannya. Yang setengahnya lagi bakal saya masukin nanti saat kita mau fermentasi. Nah jadi ini butuh difermentasi juga ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur rata, sekarang saya mau pindahkan ke dalam wadah yang sudah disterilkan. Di sini saya punya botol. Ini ukurannya 500 ml, jadi setengah liter ya teman-teman. Ini botolnya sudah saya rebus sebelumnya. Jadi botolnya itu steril, bersih, dan sudah dikeringkan dengan benar. Jadi wadahnya harus benar-benar kering ya teman-teman. Termasuk tutupnya juga harus disterilkan dengan cara direbus aja sebentar, sekitaran 5 menit di dalam air mendidih. Lalu tunggu hingga wadahnya benar-benar kering. Sekarang kita masukin semua adonan gochujangnya ke dalam botolnya ini. Ini kita mau fermentasiin dulu selama lebih kurang 3 hari. Jadi ini setelah masuk ke botol, kita taburkan garam di atasnya, lalu kita jemur di bawah terik matahari itu sekitaran 3 hari ya teman-teman ya. Atau kalau misalnya di dalam rumahnya ada space yang selalu terkena matahari, teman-teman boleh letakin di situ. Kalau misalnya hari mendung, hari hujan, kalau teman-teman letakin di luar pas mendung hujan gitu, teman-teman masukin aja ke dalam rumah dan letakkan di dalam suhu ruang aja, jangan di tempat lembab ya teman-teman ya. Ini udah masuk semua. Nah ini warnanya jadi hitam pekat gitu karena saya menggunakan madu yang agak pekat banget warnanya ya. Madunya gelap sekali. Nah ini saya punya contoh madu yang lebih terang. Kalau teman-teman pengen lebih terang warnanya, teman-teman boleh gunain madu ini. Nah ini tuh madu asli, baru aja dipanen dari sarangnya. Dan ini warnanya bener-bener jernih. Ini madu yang dipanen waktu waktu masa lagi nanam padi gitu. Jadi warnanya lebih terang, lebih cerah. Saya nggak pakai itu karena rasanya sayang, mubazir. Itu untuk konsumsi sehari-hari aja. Dan untuk gochujangnya saya pakai madu kemasan yang warnanya memang agak gelap gitu. Kalau teman-teman punya yang agak terang, madunya boleh dipakai ya. Sekarang udah masuk semuanya ke dalam botol, kita tuangkan garam yang sisanya tadi di atasnya. Nah ini tujuannya untuk membantu fermentasinya juga. Setelah garamnya rata, lalu kita tutup dengan benar-benar rapat dan siap untuk dijemur atau difermentasikan lebih kurang selama 3 hari. Nah ini udah saya fermentasiin selama 3 hari. Sekarang kita lihat gimana hasilnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini dia. Tuh cantik banget ya. Warnanya memang tidak semerah dari gochujang yang asli karena kita tidak menggunakan gochugaru atau bubuk cabai Korea, dan juga madu yang digunakan memang lebih pekat, jadi warnanya jadi lebih gelap gitu. Nah untuk garamnya sendiri yang masih bersisa di bagian atasnya tinggal kita adukin aja ke bagian bawahnya, nggak masalah. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman, dia pekat banget tuh, pekat.
Dan ini sudah siap untuk dikonsumsi ya. Teman-teman bisa simpan di dalam kulkas itu sampai 1 tahun, asalkan wadahnya selalu kering. Jadi bagian tutupnya itu selalu kering ya, biar tidak berjamur. Nah, gochujangnya jadi deh, siap bisa diolah untuk bikin tteokbokki, bikin rapoki, atau bikin kudapan Korea lainnya. Gampang banget ya teman-teman bikinnya. Sekian dulu video kali ini dari saya. Sampai bertemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Buat teman-teman yang udah mampir, makasih banget ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah, serta share juga ke semua akun sosial media teman-teman. Tap juga icon lonceng notifikasi supaya teman-teman selalu dapat updatean resep terbaru dari saya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.